bersama saya Agatha Delvina Marwadi dengan NIM 2003 020059 kelas 1C jurusan Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pusat Cendana, tahun akademik tahun 2020-2021. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi kriteria ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Pada bagian pertama kita akan mengenal apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Selain pengertian tersebut, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari sosiologi. Seperti Ricky Solokin yang berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Sedangkan Rochett dan Warren memberikan definisi mengenai sosiologi, yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Kita masuk pada yang bagian berikutnya, yaitu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Cochrane, dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian, dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan religi. Unsur normatif dalam suatu kebudayaan yaitu unsur penilaian atau valuation elements, unsur perintah atau prescriptive elements, dan unsur kepercayaan atau cognitive elements. Klasifikasi norma masyarakat menurut William Graham Sumner dalam bukunya Folkways, yaitu kebiasaan, tata kelakuan, lembaga sosial, hukum, dan nilai. Sosialisasi yaitu menurut Peter L. Berger, socialization is a process by which a child learns to be a participant member of society. Dalam bagian sosialisasi, seperti yang pernah dijelaskan dalam video sebelumnya, berkaitan dengan pendapat dari Dorothy Lownotel dalam tulisannya yang berjudul Children Learn What They Live, itu menjelaskan bahwa apapun yang diberikan kepada anak akan memberikan dampaknya tersendiri bagi anak tersebut di hari ke depan. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Teori sosialisasi menurut George Herbert Mead yaitu pengambilan peran atau role taking. Setiap anggota masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Tahapan-tahapan sosialisasinya yaitu tahapan bermain atau play stage, tahap permainan atau game stage, dan tahap pengambilan peran atau role taking. Teori sosialisasi 2 dikemukakan oleh Charles Horton Coley. Menurutnya, konsep diri atau self-concept adalah seseorang yang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain atau a looking glass self. Tahapan-tahapannya yaitu persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, dan perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Menurut pendapat Fuller dan Jacobs, agen-agen sosialisasi utama dibagi menjadi 3, yaitu keluarga, teman bermain, dan sekolah, serta media massa. Pola-pola sosialisasi. Menurut Jaeger, pola-pola sosialisasi dibagi menjadi 2, yaitu repressive socialization dan participatory socialization. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok.
Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Syarat dari interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial atau social contact dan komunikasi atau communication. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gillian, bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan juga proses disosiatif. Sedangkan menurut Kimball Young, dibedakan menjadi tiga, yaitu oposisi, kerjasama, dan diferensiasi. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Dramaturgi. Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Everyday Life mengemukakan pemikirannya tentang interaksi sosial. Dalam setiap perjumpaan, masing-masing pihak membuat expression dan orang lain memperoleh kesan atau impression. Status dan peranan. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran memiliki alat bantunya sendiri, yaitu seperti seragam. Macam-macam status. Macam-macam status dibagi menjadi dua, yaitu status yang diberikan dan status yang diperjuangkan. Status yang diberikan yaitu status yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tertentu terkait dari perkembangan yang ataupun kelebihan ataupun pandangan yang menganggap bahwa dirinya merupakan seseorang yang memiliki status yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, terlepas dari usaha ataupun kualitas dari individu tersebut. Sedangkan status yang diperjuangkan yaitu berkaitan dengan penuntutan terhadap kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi dan perlu diperjuangkan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi sosial berdasarkan keterbukaan sistem stratifikasi dibagi menjadi dua, yaitu status tertutup dan juga status terbuka. Status tertutup yaitu apabila setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Sedangkan status terbuka yaitu apabila seorang anggota masyarakat menduduki status yang berbeda dari status orang tuanya, bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Dampak dari stratifikasi yaitu menyebabkan perbedaan gaya hidup. Selain itu juga berkaitan dengan perilaku, selera, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kelompok sosial. Menurut Robert K. Morton, kelompok sosial atau social group adalah sekelompok yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai dengan sering terjadinya interaksi. Sedangkan menurut Ferdinand Tonis, pemilah kelompok menjadi community, perkawinan, kekerabatan, ikatan mahasiswa, ataupun agama, iluni, dan lain sebagainya, dan serta society. Masuk pada bagian kelakuan berpola. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Personal pendukung pranata adalah pembentuk atau pelaksana norma. Kita ke slide yang berikutnya, yaitu tentang fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi yang pertama memberikan pedoman bertingkah laku, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Kita masuk pada tipologi lembaga sosial. Menurut tipologi lembaga sosial menurut perkembangannya dibagi menjadi creative institution atau lembaga primer dan enacted institution atau lembaga sekunder. Sedangkan menurut sistem nilai yang diterima masyarakat
yaitu basic institution dan subsidiary institution. Sedangkan menurut sudut penerimaan masyarakat, yaitu approved atau social sanctioned institution dan unsanctioned institution. Yang berikut menurut faktor penyebarannya, yaitu general institution dan juga restrict institution. Yang terakhir yaitu menurut fungsinya dibagi menjadi operative institution dan regulative institution. 5 institusi utama dalam masyarakat, yaitu keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Masuk pada bagian institusi ekonomi, yaitu ideologi ekonomi. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan pribadi atas sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian laba pribadi ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas. Tipe-tipe dominasi. Tipe dominasi dibagi menjadi 2, yaitu dominasi tradisional dan dominasi karismatik. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kelompok-kelompok sosial. Latar belakangnya, manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya kelompok-kelompok sosial. Yang berikut syarat-syarat kelompok sosial, yaitu anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang berikut dalam kelompok ada hubungan timbal balik antara anggota. Misalnya dari pribadi A memberikan dampak tertentu kepada pribadi B, dan kepada pribadi B memberikan reaksi tertentu yang menguntungkan atau tidak merugikan pribadi A. Yang terakhir yaitu adanya kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan hal-hal lain yang sama yang berkaitan dengan atau yang mengarah pada arah yang positif. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial yaitu kesadaran akan jenis yang sama seperti profesi, kemudian adanya hubungan sosial seperti ikatan pelajar, dan orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan seperti organisasi masyarakat. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Sedangkan informal group yaitu grup yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Dengan demikian berakhirlah video presentasi saya berkaitan dengan materi semester 1 pengantar ilmu sosiologi. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.